Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Sumaryadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama gelombang 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 254114118. Asal Madrasah MTS Muhammadiyah Alamanda, mata pelajaran IPA. Pada hari ini akan melakukan praktik uji kinerja dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Demikian penan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada anak bapak semuanya, kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Kepada bapak yang belum rapi, silakan rapi yang di belakang. Hari ini Kanisa. Siapkan diri kamu masing-masing sebelum kita melakukan pembelajaran, maka kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Oke, kepada Kenisa untuk menyiapkan anggotanya dan memimpin doa. Kepada Kenisa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini kita masih diberikan Allah untuk menimba ilmu dan menyampaikan ilmu. Kemudian serah dengan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah apa semuanya, bagaimana kabarnya? Ada sarapan ini tadi? Baik, untuk memulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan awali dengan absensi kehadiran kamu. Bagi anak Bapak yang Bapak sebut namanya, silakan menjawab kehadirannya ya. 8 C. Ini tanggal. 29. Oke, Afifah Khairunisa, Hadira. Aida, Hadira. Alfisari, Hanifah Cantik Sari. Mana Hanifah? Iva, Kania, Kenisa. Hadira. Kabarnya Kenisa, orang tuanya sakit. Mana kabarnya? Hah? Gak meninggal, ada apa ya, komunikasi dan perbaikan ya. Kemana ini dirawat di mana? Berapa hari? Sekarang sudah bisa ya. Baik, kita lanjutkan. Kaliza Dewi, Lutfiatul Jihan, Selbiana Yarsifa, Hadira. Iva Aulia Melati, Hadira. Penny Veronica, Zairatul Rahmat. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini sepertinya semua kontradiksi hadir ya. Anak Bapak semuanya, pada hari ini kita akan membahas apa? Ya. Baik, untuk membangkitkan rasa nasionalis kita kepada tanah air, maka seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Pada anak Bapak dipersilakan untuk berdiri semuanya. Kita akan bersama-sama menunjukkan rasa semangat kita. Silakan berdiri naik, berdiri. Nah, semuanya ya.
Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi apa? Materi apa besok kita bahas? Zat makanan. Ya, coba sebutkan apa saja zat makanan. Karbohidrat, lemak, vitamin, protein, air. Berarti ada 6 poin ya, 6 komponen ya. Jangan lupa. Pada hari ini kita akan lihat ya, tujuan pembelajaran. Nah, kenapa kita harus mempelajari sistem pencernaan pada manusia? Bapak sudah merangkum tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama apa? Ini dapat menyebutkan secara urutan organ-organ utama dalam sistem pencernaan manusia dengan benar. Artinya di sini kami harus menyebutkan, mampu menyebutkan ya, apa-apa saja organ sistem pencernaan secara berurutan, tidak boleh terbalik-balik. Kalau terbalik pasti tidak jadi, salah. Yang kedua, Kata ini dapat mengidentifikasi dan menyebutkan fungsi organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan pada manusia. Selain kamu perlu menyebutkan, berarti kamu juga harus mampu mendefinisikan fungsi dari organ tersebut. Ya, jadi misalkan organ mulut misalnya, jadi apa fungsinya dan sebagainya. Lanjut yang ketiga. Peserta ini dapat mengetahui perbedaan sistem pencernaan secara mekanis dan kimia. Di sini kamu mampu juga mengetahui apa sih perbedaan antara sistem pencernaan secara mekanis dan sistem pencernaan secara kimia. Yang terakhir. Peserta ini dapat mengetahui mekanisme pencernaan makanan. Oke, jadi yang terakhir, selain kamu mengunyah-ngunyah makanan, kamu juga harus tahu nih kemana makanan ini singgahnya, kemana alirannya, kemana alurnya, dan dibuang sampai terakhir ya, dibuang. Agar kamu merasa kitanya lebih tinggi, Bapak sediakan pertanyaan buat kamu. Yang pertama, apa yang terjadi pada makanan yang akan memakan? Perhatikan ya. Ini ada apa nih? Jeruk. Baik. Mohon maaf kalau ada yang puasa, kalau yang mau boleh ini. Silakan boleh. Bapak beli satu saja, satu lapis ini.
Lanjutkan. Nah, tadi baca pertanyaan nih. Apa yang terjadi pada makanan yang Bapak makan tadi? Tercerna. Apa lagi? Terpunya. Apa lagi? Mantul, terpotong. Bagus. Yang kedua, bagaimana bentuk makanan tersebut saat dikunyah? Mantul. Selanjutnya, setelah dikunyah? Dicerna. Kemudian setelah jalan, kemana perginya? Kemana lagi? Kemana lagi? Secara umum kamu sudah mengetahui. Nah, perhatikan gambar ini. Silakan perhatikan dan amati gambar berikut. Nanti akan Bapak berikan pertanyaan buat kamu. Berikut pertanyaan buat kamu. Apa pertanyaannya? Oke, silakan ditulis. Ayo, pertanyaan tulis. Dari gambar tadi yang kamu amati, tuliskanlah alur makanan menurut pengetahuanmu. Yang sudah siap boleh dikumpulkan. Sini ya. Oke. Oke. Kasih ya. Ya, bentar ya. Paling bawah. Boleh. Pemintanya paling bawah. Bawah saja boleh. Atas, ke bawah juga boleh. Kenapa harus di bawah nih ya? Harusnya pede ya di atas. Ada lagi? Ada dua orang yang akan coba menampilkan hasil ya, dari apa yang Bapak tugaskan. Yang pertama, Sanada. Oke, mana Sanada? Boleh di jelaskan di Pak ya. Sampaikan. Masuk. Sistem pencernaan kita mulai dari mulut, lalu mulut ditelan masuk ke kerongkongan. Ke kerongkongan turun ke lambung, terus ke lambung dicerna ke usus halus, lalu usus halus mendorong ke usus besar, terus usus besar mendorong keluar dari anus. Ada lagi mau sampaikan? Ya, oke, tepuk tangan dulu. Gak apa-apa, kita belajar mental ya, belajar ngomong. Mudah-mudahan besok jadi guru yang hebat untuk Anda. Berikutnya Aida. Wah, Aida. Silakan Aida. Dalam sistem pencernaan yang pertama sendiri dalam mulut makanan akan dikunyah oleh 3 jenis gigi, yaitu gigi sari, gigi geraham, dan gigi taring. Untuk gigi sendiri, gigi sari gunanya untuk memotong-motong makanan, gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Setelah itu ditelan oleh tubuh kita, lalu pergi ke kerongkongan. Ke kerongkongan sendiri akan menyalurkan makanan tersebut ke dalam lambung. Di dalam lambung ini, lambung akan mencerna makanan yang belum terlalu halus menjadi halus, lalu akan disalurkan ke usus halus. Dalam usus halus, makanan ini akan mengalami penyerapan, lalu dialirkan ke pembuluh darah untuk menjadikan energi dalam tubuh kita. Setelah dalam usus halus akan disalurkan ke usus besar yang mengalami pembusukan. Setelah di usus besar akan disalurkan ke rektum dan ke anus. Disinilah di anus ini kita mengalami pembuangan seperti BAB. Oke, luar biasa. Untuk lebih pahamnya lagi, lebih mengetahuinya lagi, agar dan bertambah wawasan kamu, maka Bapak kasih apa nih? Apa namanya? Video animasi singkat sistem pencernaan pada manusia. Kenapa Bapak sediakan video ini? Pertama adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak tahu menjadi paham dan lebih
Sudah siap? Oke, sekarang perhatikan dan lihat videonya ya. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng? Sinyal ya. Nih, pakai sinyal. Lihat sinyal dulu. Sate? Rendang? Atau soto? Wah, begitu bayangin langsung deh nelen air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Baik, anak-anak semuanya, barusan adalah video ya. Jadi dari video tadi ada pengetahuan yang mungkin bisa menambah wawasan kamu. Baik, mas semuanya, makan atau makanan yang kita makan, pertanyaan Bapak, seyogyanya seperti apa? Apakah kita makannya berlebihan atau makannya sesuai kebutuhan saja atau seperti mana? Sesuai kebutuhan. Baik, sebagaimana Nabi memerintahkan kepada umatnya, kepada kita, bahwasanya apa yang kita makan ketika kita merasa lapar. Kapan kita berhenti makan? Itu ya, sebelum kenyang. Boleh nggak kekenyangan? Nggak boleh. Kalau kekenyangan, pertama nih penyakitnya adalah ngantuk. Ada yang ngantuk? Oke, ada yang ngantuk. Berarti makanya kekenyangan ini. Oke, bangkit. Ada dua jenis pencernaan, ya. Yang pertama adalah pencernaan secara mekanis. Yang kedua, apa itu pencernaan mekanis? Jadi di dalam mulut, yaitu makanan yang ada di dalam mulut. Yang kedua, pencernaan kimia. Jadi di dalam mulut yaitu makanan yang ada di dalam mulut. Oke, tanyanya, siapa yang tahu jumlah gigi orang dewasa? Di atasnya 16. Di atasnya 16. Oke, bawahnya? Sama nggak atas bawah? Nggak sama? Oke, sama? Sama tidak? Berapa tanya? Bagus, bagus. Tanya apa? Oke, tepuk tangan luar biasa. Iya, ini luar biasa. Jadi jumlah gigi orang dewasa itu sebanyak 30. Ada yang tahu nggak berapa distribusi untuk macam-macam giginya? Jumlah dari masing-masing giginya. Pertama, gigi taring ada berapa? 4. Gigi seri ada berapa? 8. Gigi seri ada 8. Berarti ada berapa itu? 4 tambah 8 12. berarti selebihnya adalah gigi geraham. Berarti gigi geraham ada berapa? 20. Bisa dipahami? Gigi taring ada 4, gigi seri ada 8 ya. Gigi geraham ada 20. Jadi jumlahnya berapa? 30. Oke, lanjut. Penyebab usus buntu. Ada yang tahu? Usus buntu ini kalau kita terkena penyakit usus buntu, berarti ususnya kenapa? Gosok atau ada penyakit dia. Ya. Penyebabnya apa? Tersumbat. Bisa jadi makanan yang kita makan tidak tercerna, kemudian mengandung penyakit. Ya, silakan anak bapak duduk berkelompok. Ya, duduk berkelompok. Kita akan melakukan latihan, ya, lembar kerja. Siswa, silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya.
Yang sudah cukup, Bapak langsung bagikan tugasnya ya. Silakan kerjakan berkelompok. Ini silakan dikerjakan sekelompok. Silakan dikerjakan kelompok ya. Silakan dikerjakan. Baik, jika ada yang ragu boleh kamu tanyakan ya. Tapi jangan tanyakan jawabannya. Pada kali ini kamu akan mengisi teka-teki silang ya. Silakan dibaca pertanyaannya untuk masing-masing nomor, lalu kamu sesuaikan dengan perintahnya ya. Setelah itu baru kamu tuliskan karakter hurufnya pada kotak yang telah tersedia. Baik, yang sudah siap sudah dikumpulkan. 1, mana lagi yang sudah siap? 2, mana lagi? Kelompok berapa ini? Kelompok 3 sudah. Kelompok Andira berapa nak? 4. Yang sudah siap, Bapak akan bagikan lembaran kerja siswa yang kedua ya. Ini lebih banyak lagi materinya. Soalnya lebih juga banyak daripada soal yang pertama. Yang sudah siap dulu bagikan ya. Sudah siap tadi? Sudah siap? Oke, silakan dikerjakan. Kemudian kedua. Udah? Ya, lanjut kerjakan ya. Waktu kita jalan juga. Silakan. Itu kan banyak kertasnya itu, dibagi-bagi saja. Biar cepat. Nah, biar cepat lagi. Bagi 1, 3, 1, 3. Ya. Ini kelompok berapa? 2 ya. Ya, biar cepat. Ya, biar cepat ya ada 2 lembar tuh. LKPD-nya dibagi saja dengan teman yang lain agar temannya bisa mengerjakan juga dan cepat selesainya. Silakan duduk yang sudah siap, kita akan presentasi ya. Kamu akan membacakannya di depan supaya telah kamu kerjakan. Ya Allah. Silakan. Ayo. Depan. Ini dia soalnya ya. Silakan ke sini, ke sini. Yang satu membaca, yang satu temannya menulis, dan yang lain boleh memperhatikan. Baca soalnya dulu. Udah? Oke, kita beri aplaus dulu dong. Kelompok 1 ya. Oke. Sini dulu. Soal yang pertama, apa soal pertama? Soal pertama menurun. Tempat untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Apa itu? Kerongkongan. Betul? Kemudian kita lanjut ke nomor 6 dulu. 6 mendatar. Apa sudah mendatar? Proses makanan diubah menjadi bentuk yang dapat diserap. Namanya apa prosesnya itu? Penyerapan atau pencernaan? Soalnya adalah proses makanan yang diubah, dia mengubah ya menjadi bentuk yang dapat diserap. Jawabannya adalah pencernaan. Tangan dong. Baik, apakah ada jawaban yang sama dengan kelompok 1? Ada? Ada. Ada yang beda? Kenapa beda nak? Oh ininya? 6-nya apa jawabannya? Penyerapan. Ya nggak apa-apa, lain kali nanti lebih hati lagi ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih banyak.
kepada kelompok 1. Berikutnya untuk LKPD 2. Baik, kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Hal yang pertama, Yang pertama, silakan disaksikan boleh. Nomor 1. yang nomor 1 mulut, nomor 2 kerongkongan, Ya. Kemudian yang A itu panah A itu hati, yang panah B ya, panah C C dan panah 4 usus halus, panah 5 usus 4 dan panah 6 anus. Oke, terima kasih banyak. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, stop lagi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baiklah anak bapak semuanya, dengan penampilan presentasi dari kelompok 4, aktivitas kerja yang kedua, maka untuk saat ini pelajaran kita telah selesai. Sebelum bapak tutup, kita ambil kesimpulan dulu. Apa kesimpulan materi kita kali ini? Mana nih? Mana nih? Ini nih, sama-sama ini. Apa kesimpulannya? Boleh silakan buat. Sistem pencernaan manusia apa saja organnya? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan ya. Oke, yang kedua, ada 2 sistem pencernaan pada manusia. Apa saja? Sistem pencernaan secara mekanis dan kimia. Ya, baik. Sampai di sini, apakah anak bapak sudah paham? Sudah? Sudah. Atau ada materi yang sulit dipahami? Ada nggak materi yang sulit dipahami? Ada? Nggak ada. Kemudian ada hal baru nggak yang kamu dapatkan sebelum bapak menyampaikan materi ini? Ya, kemudian dengan disampaikan materi ini, ada hal baru yang didapatkan? Oke, proses pencernaan makanan. Ada mekanik dan ada kimiawi. Apalagi? Bentuk? Oh, bentuk organ. Kamu jadi tahu organnya kan? Mana yang mulut, mana yang kerongkongan, mana yang lambung, mana yang usus halus, mana yang usus besar, mana yang mana yang anus. Oke, semuanya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang sambungan materi ini, ya. Apa itu? Tentang enzim dan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Maka untuk lebih dapat wawasan awal, silakan kamu baca materinya, kemudian kita akan sambung dengan materi tersebut pada pertemuan selanjutnya. Paham nak? Oke, semuanya, terima kasih banyak atas kesempatan pada kali ini. Kalau begitu Bapak akhiri, ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua pimpin doa teman-temannya dengan ucapan hamdalah. Silakan Ketua.